Selamat siang teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Jelas Pak, jelas. Terdengar Pak. Terima kasih atas kesediaannya untuk join Bapak Waluyo, yang terhormat Bapak Triwinarno SPD, Pak Ridho Rasola, Bu Ria Aryani, dan Bu Rina Ulfamaya. Ini sudah mulai saya rekam. Oke, saya hanya meminjam waktunya mungkin 30 menit sajalah. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah Pak. Sampun. Oke. Terima kasih Pak Hernanda. Perjalanan guru penggerak ini sendiri pelaksanaannya itu ada 3. Ada daring, luring, sama lokakarya. Ini yang paling senang saya itu lokakarya, karena lokakarya itu nanti di hotel dapat segalanya lah, ya, dapat transport dan lain-lain lah. Itu yang paling enak itu lokakarya itu, luring. Cara luring, lokakarya ini sendiri diadakan 1 bulan sekali. Nah, samping itu ada pendampingan, berarti nanti ada pelatih atau pengajar dari sekolah lain yang ngajari ke sekolah kita. Jadi ke saya, mengajari saya. Kemarin saya dapat pendamping itu dari guru SMP. Nah, uniknya guru penggerak ini tidak membedakan jenjang dan juga tidak membedakan mapel. Ngomong-ngomong, ini sudah terlihat belum saya screen saya, Bapak Ibu yang mulia? Sampun. Oke. Sampun Bapak. Bapak Triwinarno SPD. Sampun, sudah terlihat sekali Pak. Oke, terima kasih Bapak Triwinarno SPD. Sama-sama Oke, Pak. jadi pendampingan ini kemarin dapat dari guru SMP, jadi kita tidak ada gap antara SMP, SD, atau SMA. Malah kelompok saya itu ada guru TK, guru SD. Jadi kita belajar itu benar-benar pure jadi guru. Nah, jadi nggak ada gapnya. Kemudian materinya itu ada 3 modul besar, yang dimana modul besar itu terbagi menjadi 10 submateri modul. Jadi alhamdulillah kemarin saya sudah sampai di modul 1 ya. Modul 1 sudah selesai. Di dalamnya ada modul 1.1 sampai 1.4. Nah, ini nanti akan saya sampaikan. Jadi saya mohon waktunya, jadi mohon izinnya mungkin mengganggu. Saya mohon maaf karena ini mungkin emang tanggung jawab saya ya. Jadi saya sangat berterima kasih Bapak Ibu yang berlapang dada untuk bisa join. Nah, dari saya itu angkatan 4 Oktober 2021 sampai Agustus 2022. Sangat panjang, 10 bulan, sangat melelahkan. Jadi ini memang benar-benar program yang memanggil hati bagi yang mau ikut. Nah, itu. Kemudian saya di sini sebenarnya ingin menyampaikan tugasnya itu modul 1.1 sampai 1.4. Nah, ini memang kemarin dapatnya baru ini dan ada tanggung jawab untuk menyampaikannya. Nah, di sini saya sampaikan bahwa modul 1 itu isinya terbagi menjadi 4. Yang pertama itu filosofi Ki Hajar Dewantara, KHD. Yang kedua isinya nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga isinya visi guru penggerak. Dan yang keempat budaya positif. Di sini kemarin saya dengan kelompok itu ada 6 orang, jadi saling diskusi dan saling bertukar pikiran. Setiap 2 minggu itu pasti ada meeting. Jadi meetingnya misal hari Senin nanti lanjut hari Selasa. Jadi 2 minggu pasti ada meeting. Nah, yang wajib kemarin itu modul 1.1 sama 1.4. Itu yang kemarin disyaratkan untuk disampaikan. Nah, jadi saya mohon izin banget untuk Bapak Ibu, bahwa saya mohon izin menyampaikan aja, jadi menyalurkan aja. Bukan berarti saya lebih tahu, mungkin ada yang salah nanti ya mohon maaf. Yang pertama, modul 1.1 tentang filosofi dari KHD. Ini filosofi sudah hampir 100 tahun. Bisa dikatakan Ki Hajar Dewantara ini merupakan kalau bahasanya the Godfather ya, kalau saya menyebutnya the Godfather, orang yang menggawangi pertama tentang pendidikan. Hampir 100 tahun, ternyata filosofinya bisa dipakai sampai sekarang. Apa itu filosofi dari KHD? Sangat banyak sekali. Yang poin-poin penting yang saya tangkap itu pertama, pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban. Jadi pendidikan, mereka ingin KHD itu sebagai peradaban dilandasi oleh pendidikan. Nah, itu cukup berat sebenarnya.
Kalau intinya peradaban itu udah seperti hidup itu untuk pendidikan. Yang kedua, inti filsafat dari KHD itu adalah perubahan. Nah, ini makanya tiap tahun akan ada perubahan, dan yang di sini yang kekal itu perubahan. Saya mengutip dari itu ya, Pak Dirjen GTK itu ya, yang kekal adalah perubahan. Kemudian ini mungkin yang ketiga, pendidikan itu memerdekakan. Jadi diibaratkan seperti bahwa biarkanlah anak-anak itu berputar sesuai orbitnya masing-masing. Jelas ini sesuai atau hal yang sangat sulit sekali ya, kalau misalnya benar-benar kita terapkan. Tetapi memang itu keinginannya, meskipun realitanya agak susah ya. Cuma nanti memang di kurikulum yang baru, yang namanya prototipe, yang masih prototipe itu memang ada unsur ini sangat terasa ya. Jadi anak-anak dibiarkan berputar sesuai orbitnya, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian lanjut ke halaman setelahnya. Nah ini, perubahan dalam pendidikan itu menyangkut 3 aspek. Jadi kerangka perubahan itu tentang kodrat keadaan. Nah ini yang pertama. Maaf ada yang join. Oke, selamat datang ya. Selamat datang yang ganteng, Bapak Eko, Kemal Eko, SPD dari Jepara, yang sekarang masih rapat. Selamat datang Bapak Kemal Eko. Oh, Bapak Kemal sudah langsung present. Sudah ditunggu oleh Bapak Tri Winarno. Halo Bapak Kemal Eko. Terdengar suara saya? Oh ya, katanya lagi rapat. Jadi mungkin masih agak malu-malu. Saya lanjutkan. Yang saya dapat di sini, saya hanya menyampaikan ulang tentang 3 kerangka perubahan yang diharapkan. Yang pertama adalah kodrat. Jadi anak-anak kita itu sesuai kodratnya. Kodrat alam di mana mereka hidup, dan kodrat zaman, situasi mereka hidup. Mohon di mute Bapak Kemal Eko untuk suaranya. Halo? Saya mute sekalian ya. Apakah suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Masih, Pak. Oke, saya ulangi lagi ya. Tentang kodrat zaman. Jadi sini mereka hidup di zamannya. Jadi kemarin di modul 1 ini benar-benar dibahas bahwa apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita 10 tahun lagi. Nah, itu pertanyaan yang sangat susah sekali untuk banyak sekali ya jawabannya. Jadi setidaknya kita bisa membekali apa yang mereka butuhkan 10 tahun lagi. Jadi berkaitan dengan kodrat zaman. Kemudian yang kedua adalah perubahan tentang asas trikon. Ini berkaitan dengan tadi orbit ya. Jadi trikon ini sendiri kalau digambarkan di YouTube itu ada penjelasannya tentang orbit tata surya. Jadi diibaratkan anak-anak itu mereka seperti planet yang berjalan sesuai dengan orbitnya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau mereka dipaksakan mungkin akan tidak berjalan sesuai atau dengan benar. Jadi itu inti dari asas trikon. Asas trikon itu sendiri isinya kontinu, konsentris, dan konvergen. Ini mungkin saya menghafalkannya juga agak susah, agak belibet ya. Saya harus baca berkali-kali ini. Kontinu. Jadi pada dasarnya pendidikan itu saling kontinu pada umumnya. Kalau saya tangkap kemarin dari penjelasan instruktur saya dan juga fasilitator saya, guru-guru saya di guru penggerak ini, intinya kontinu dari jenjang ini ke sini. Jadi ada asas kontinu, jadi tidak bisa terputus. Makanya kalau saya guru SMA, mungkin berat kalau misal memulai baru dari hal-hal baru. Jadi harus butuh kontinu lah, harus kontinu dari SMP ke SMA. Mungkin komunikasi atau bagaimana dengan orang tuanya dulu, budaya belajarnya gimana di SMP. Kemudian konsentris, itu pendidikan harus menghargai keragaman. Jadi mereka itu, anak-anak kita
mungkin ini akan diterapkan di pondasi baru itu mereka sesuai kemampuan. Yang saya dengar di pondasi kurikulum baru itu ada namanya berbasis proyek. Itu luas sekali dan itu arahnya ke sini, keragaman untuk memerdekakan mereka belajar. Jadi saya juga kurang tahu atau belum tahu tentang bagaimana kurikulum baru, cuman ada banyak sekali unsur-unsur dari guru penggerak ini yang akan dimasukkan ke sana. Kemudian konvergen. Di sini konvergen, pendidikan pastilah diusahakan untuk memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Jadi anak-anak kita dihargai lebih lah sebagai manusia. Selanjutnya, apa yang berubah? Nah, di sini apa yang berubah? Tadi ada tiga perubahan dari Ki Hajar Dewantara. Yang berubah jelas adalah budi pekerti. Kita mulai dari budi pekerti itu sendiri. Budi itu kemampuan ya dari cipta, rasa, dan karsa. Jadi kemampuan soft skill. Bilangnya gitu. Jadi secara gampang itu ada soft skill yang berkembang, ada soft skill yang tumbuh. Kemudian pekerti, yaitu adalah hard skill, tenaganya. Jadi semoga ada 3 poin itu tentang kodrat, tentang trikon, dan juga tentang budi pekerti ada terus perkembangannya. Lanjut loh Ibu. Nah, itu yang tadi yang pertama yang wajib disampaikan. Jadi yang kedua, modul titik 2, ini saya sampaikan secara singkat. Jadi di guru penggerak ini kemarin kami diajarkan untuk poin-poin yang ada, diusahakan diharapkan ada pada seorang guru. Mandiri, berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kalau saya sadari sendiri, ini adalah poin-poin yang kita sadari ada, cuman belum begitu kuat. Jadi saya sendiri juga kemarin ditanya, poin mana yang ada pada diri Anda? Poin ini pernah saya lakukan tapi belum terus menerus ya itu. Jadi sudah pernah saya lakukan tapi belum terus menerus. Mungkin itu kekurangan saya karena kemarin saya ditanya apa yang menghambat. Yang jelas menghambat adalah administrasi dan juga mungkin jam mengajar atau yang menghambat kegiatan yang lain. Jadi itu. Jadi ini poin-poin yang diharapkan ada pada guru penggerak. Mandiri, berpihak pada murid. Jadi pembelajarannya itu untuk murid dan murid. Jadi kemarin dikatakan bahwa murid adalah subjek objeknya dari pembelajaran ini. Reflektif, kolaboratif, dan juga inovatif. Jadi kemarin diharapkan bahwa kita berarti teman-teman semua ini Bapak Ibu guru di 100 tahun Indonesia Merdeka, jadi di 2045 diharapkan ada di bagian pemimpin pembelajaran. Jadi semoga aja kita diberi umur panjang, bagi kita bisa di puncak, jadi di atas di 100 tahun Indonesia Merdeka kita bisa melihat bagaimana perubahan yang telah terjadi mulai sudah kita bangun, ibaratnya seperti itu. Ini ada di modul kedua, cukup singkat, dan satu lagi di modul kedua ada kemarin kami diberikan indikator, indikator atau KD bahasanya gampangnya itu bagaimana menjadi seorang guru penggerak. Ya. Jadi kami kemarin ada indikatornya, bahwa indikator yang pertama itu mampu mengembangkan diri dan orang lain. Nah ini, kemudian mampu memimpin pembelajaran di rumah, pembelajaran di sekolah. Ya kemarin banyak juga permasalahan menjadi guru hebat, tapi menjadi orang tua itu kesusahan. Juga banyak kita temui. Jadi memimpin pelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang poin ketiga, memimpin manajemen sekolah dan memimpin pengembangan sekolah. Ini ya kemarin banyak yang mengeluhkan, jadi kami belum mengalami tentang memimpin manajemen dan juga memimpin pengembangan. Kebanyakan gitu, karena kebanyakan guru-guru muda itu belum memimpin manajemen dan juga pengembangan sekolah. Tetapi kemarin dijawab sama fasilitator bahwa memang ini sesuai dengan kabar yang beredar bahwa guru penggerak ini disiapkan nanti sebagai calon-calon kepala sekolah atau calon-calon pimpinan dari sekolah-sekolah untuk kedepannya. Maka di sini diharapkan mau belajar dulu, meskipun belum mengalaminya, tapi diharapkan mau belajar bagaimana manajemen dan juga bagaimana pengembangan sekolah. Kemudian langsung ke modul 1.3. Jadi modul 1.3 di sini yang menarik ya. Jadi di sini saya kemarin belajar mengenal Canva. Jadi kami di sini kemarin diajari Canva, kami diajari cara membuat poster, kami diajari cara membuat infografis. Jadi benar-benar ada hal baru di sini ya. Jadi saya kemarin belajar Canva online. Kemarin kami setelah belajar Canva ternyata disuruh membuat
bagaimana visi Anda sebagai seorang guru kepada murid Anda. Nah, apakah kita mengajar hanya mengajar, ataukah kita punya visi sebagai seorang guru pribadi? Kemarin di sini kami materi yang 3 itu selain Canva itu adalah visi guru penggerak. Jadi kita diajari bagaimana visi kita sebagai guru. Sebagian ini saya tulis, ini mungkin visi-visi yang cukup simpel ya. Jadi saya ingin ya, jadi sebagai guru kita berefleksi di masa depan itu murid saya itu ingin bagaimana. Ini bukan visi sekolah tapi visi kita sebagai seorang guru. Bisa aja sama dengan visi sekolah, bisa aja beda. Yang pasti ini sebagai seorang guru, sebagai apa ya, tidak hanya sekadar mengajar, tapi kita punya visi bahwa murid saya itu ingin jadi apa ini. Kemarin saya diajari oleh teman-teman juga kemarin, guru penggerak dan juga instruktur, fasilitator tentang Canva dan juga membuat visi ini. Kemudian di sini juga dikenalkan tentang inquiry apresiatif. Jadi ini adalah bahasa Inggris dari ini, Bagja. Jadi ini merupakan pendekatan seorang bahwa keunggulan itu kita gali, kelemahannya nanti kita tutupi atau kita cari solusinya. Jadi itu inquiry apresiatif. Jadi kalau kita mau maju, kita cari dulu keunggulannya. Nah, contohnya kemarin di sekolah saya itu keunggulannya, sekolah saya itu sekolah kami itu terletak di tengah kota. Jadi kalau misal PJJ atau kemarin itu ya zaman PJJ itu masih kuotanya masih kuat. Kalau itu. Lah, kalau misal ada anak-anak yang kuotanya lemah, kemarin itu ditanggulangi dari BK atau dari wali kelas, kemudian kita data dan kemarin pihak sekolah mempunyai kebijakan untuk anak-anak yang kuotanya lemah atau kurang mampu. Itu salah satu keunggulannya kemarin. Dan kemudian misal kita cari tahu, kemarin saya juga menyampaikan bahwa salah satu keunggulan di sekolah kami itu guru-gurunya terutama GTT ya, karena saya masih GTT kemarin, GTT-nya cukup proaktif atau cukup aktif. Jadi GTT kami bisa dikatakan GTT yang ibaratnya benar-benar mengajar dengan hati, mengajar dengan inovatif. Jadi bisa dikatakan salah satu kekuatan sekolahnya itu punya guru-guru muda yang ingin maju. Nah itu. Jadi kami kemarin diajarkan bagaimana mengetahui kekuatan, terus dikembangkan, dan juga kelemahan itu kita cari solusinya. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Bagja. Bagja itu, jadi kemarin ini hal baru juga buat saya, itu Bagja itu apa? Saya kira itu baja ya, ternyata Bagja. Itu yang B itu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ibaratnya ini tadi, dari IA itu ya, dari IA inquiry itu kekuatannya di mana kita gali. Nah, masih dengan Canva, jadi endingnya di sini 1.3 itu kita belajar benar-benar pure tentang Canva ya. Kemarin yang diajari adalah kita bekerja buat pertanyaan. Contohnya bagaimana mengkombinasikan kegiatan pembelajaran. Nah, itu. Jadi kemarin di sini yang tema yang saya angkat, bisa nggak sih ya RPP itu kita kolaborasikan? Karena itu boleh. Jadi RPP-nya tidak hanya RPP matematika, tapi kemarin dikolaborasikan misal matematika Inggris. Endingnya ini ke proyek. Jadi kemarin itu saya diarahkan kalau matematika Inggris buatlah proyek. Misal proyek anak-anak kita kan pintar videoan ya, pintar TikTok, pintar Instagram. Kenapa nggak dimanfaatkan buat YouTube-nya? Jadi kemarin itu proyek dari saya itu di model Bagja ini bagaimana merancang pembelajaran berbasis proyek yang menyenangkan. Dari sini endingnya itu programnya RPP kolaboratif. Jadi RPP yang model baru yang kemarin disyaratkan untuk Bagja ini kolaboratif. Tidak semuanya bisa kolaboratif, tapi kita coba. Kemarin juga ada banyak yang bisa itu tentang PKBU dan juga kimia juga ada kemarin. Jadi malah ini kalau saya kemarin matematika kolaborasi sama apa? Sama bahasa Inggris aja. Kalau matematika sama IPA agak-agak kesusahan. Jadi saya proyeknya tentang video itu ternyata diterima oleh yang lain. Ya udah kita jalankan. Pembelajaran bagaimana sih cara membuat pembelajaran kolaborasi matematika dan bahasa Inggris. Kemudian ambil pelajaran, di sini juga saya mengambil pelajaran atau bisa dikatakan ini latar belakang ya. Latar belakangnya itu ternyata anak-anak kita kan pandai-pandai membuat video, kemudian IT mereka juga lebih maju dari kita, kenapa nggak kita manfaatkan. Dan juga dari guru bahasa Inggrisnya pun saya kemarin juga terpaksa harus kolaborasi ya.
Jadi saya dipaksa untuk kolaborasi. Ternyata kelas ini itu yang paling cocok. Jadi saya pakai kelas yang diisyaratkan oleh guru bahasa Inggris tersebut agar mau untuk berkolaborasi dengan saya. Jadi ini memang gurunya itu harus dipaksa banget ya. Kemudian gali mimpi. Nah, di sini saya punya mimpi bahwa di akhir pembelajaran ini, di tengah semester ini ada konten video-video YouTube tentang materi matematika in English. Jadi matematika yang dijelaskan dalam bahasa Inggris. Setelah saya tanya ke murid, mereka pun juga sebenarnya keberatan, tapi mereka mampu. Jadi mampu dibuat kelompok, mereka mampu. Mereka mencari materi, kemudian mereka translate, dan beberapa sudah sudah menemukan materi yang cocok. Kemudian mereka siap untuk mengenglishkannya. Nah, itu. Kemudian jabarkan rencana dan atur eksekusi, mungkin ini schedule-nya ya. Jadi itu Bapak Ibu yang di modul 1.3, jadi ada Canva, ada IA, dan juga ada pembelajaran RPP kolaboratif. Sini yang saya temukan. Nah, kemudian yang 1.4, ini yang wajib juga. Jadi yang wajib 1.1 sama 1.4 malahan. Tentang budaya positif. Di sini itu pada umumnya itu adalah budaya-budaya di sekolah. Jadi teoritis, 1.4 memang teoritis. Jadi kemarin itu teori-teori yang dibahas tentang motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, atau mereka ingin dihargai. Nah, ini. Jadi banyak teori di 1.4, tapi ini malah yang diwajibkan. Kemudian ada keyakinan kelas. Ya, jadi ini kemarin, jadi saya di 1.4 ini disarankan untuk membuat keyakinan kelas tanpa itu peraturan. Jadi peraturan-peraturan itu diganti menjadi keyakinan. Nah, itu. Jadi melakukan hal baru bahwa kata-kata yang seperti jangan, dilarang itu dibuang aja, diganti dengan kalimat-kalimat yang lebih humanis, lebih halus. Seperti keyakinan ini datangnya dari dalam, bukan datangnya dari luar. Ya, itu kemarin juga diberitahukan bedanya keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan dari luar, keyakinan dari dalam. Jadi anak-anak diarahkan untuk menuliskan keyakinan mereka untuk apa yang mereka yakini, mereka inginkan, kemudian ditempel. Itu intinya keyakinan kelas. Cukup menarik. Jadi di awal-awal semester kemarin saya arahkan mereka, dan mereka pun juga antusias untuk membuat keyakinan. Jadi peraturan-peraturannya diganti menjadi keyakinan kelas. Jadi seperti itu berasal dari mereka. Seperti setiap anggota kelas perlu menghormati, setiap anggota kelas perlu datang sebelum jam 7. Jadi peraturan-peraturan yang sifatnya itu mengikat, mulai kita adaptasi menjadi keyakinan. Ya, jadi pelan-pelan nanti peraturan boleh, tapi ada keyakinan yang diyakini anggota kelas. Kemudian ada teori lagi tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ini kemarin memang teori banget di 1.4 ini. Ada kebutuhan cinta, kebutuhan kekuatan, kesenangan, dan juga kebebasan. Jadi ini anak-anak kita itu pasti butuh kebutuhan ini. Kemudian, nah ini posisi kontrol yang kemarin menarik. Ya, jadi ini bahasan teori yang cukup menarik. Bahwa di sini disajikan ada 5 posisi guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa salah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Di antara 5 posisi ini, kemarin yang diharapkan itu posisi manajer. Jadi teman itu malah tidak diharapkan. Kalau misal sebagai penghukum kan jelas guru yang mungkin dihindari. Tapi sebagai teman kemarin juga dihindari. Jadi diibaratkan jangan terlalu dekat. Jadi jangan terlalu galak, jangan terlalu dekat. Diharapkan yang tengah-tengah sebagai seorang manajer, sebagai kita pembimbing. Nah, itu jadi yang kemarin diharapkan, kita mungkin sudah melakukannya, bahwa jika anak itu ada merasa bersalah, sebenarnya memang marah boleh, tapi ya tidak harus dengan selalu marah-marah itu. Kemarin juga ada yang tanya di STM itu, wah kalau sebagai manajer agak susah diterapkan di STM saya, karena STM-nya anaknya itu bandel-bandel gitu katanya. Terus dijawab oleh fasilitator, itu nggak salah marah, itu nggak salah. Selama marahnya itu sesuai dengan koridor, dan juga diusahakan untuk menerapkan diselingi, tidak harus marah terus, tapi sebagai manajer dan sebagai teman itu diminimalisir ya. Jadi diminimalisir sebagai teman. Kita sebagai tengah-tengah lah. Jadi sebagai guru di tengah-tengah,
tidak terlalu dekat, tidak terlalu ditakuti sebagai seorang guru. Ini posisi kontrol. Ini juga saya mendapatkan ilmu-ilmu baru di modul 1.4 ini. Nah, kemudian ada hukuman, sanksi, dan restitusi. Jadi di sini ada bagian terakhir dari modul 1.4 itu adalah restitusi. Sebelum ke restitusi, kemarin diawali dengan hukuman dan sanksi. Bahwa hukuman itu plus tidak ada hubungannya dengan apa yang kesalahan yang dilakukan murid. Kalau sanksi itu ada hukumannya, ada kaitannya dengan kesalahan murid. Jadi itu aja poin penting dari hukuman dan sanksi. Jadi misal sudah tidak zaman lagi kalau anak tidak mengerjakan tugas itu disuruh berdiri di kelas. Nah, sudah tidak zaman hukuman. Tapi masih zaman sanksi. Misal anak tidak mengerjakan tugas, kita beri sanksi yang masih ada kaitannya dengan tugas itu. Misal mengerjakannya itu dengan soal yang lain ya, atau mengerjakan misalnya itu di mencari materi yang lain dengan jumlah yang lebih banyak, itu sanksi. Tapi kalau restitusi, ini juga kemarin restitusi diharapkannya mungkin terlalu tinggi ya dari restitusi sendiri, karena saya analisa sebagai guru, ini bagus, cuman kalau diterapkan langsung akan susah. Jadi secara realita ini diterapkannya secara tahap ya, jadi bertahap sedikit demi sedikit, itu akan lebih efektif kalau kita bisa restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi intinya di sini, kalau murid salah, sebaiknya kita ajak diskusi mereka, atau kita ajak ngobrol bagaimana sih yang baik. Ya, jadi tidak dipermalukan di depan kelas. Jadi lebih ke kontrol gurunya untuk mengontrol sikapnya kepada murid. Jadi ini restitusi, menciptakan kondisi. Jadi murid diajak diskusi ya, mesti kemudian apa sih yang kamu salahnya, bagaimana cara kamu menyelesaikannya, itu ini dari restitusi. Jadi restitusi sendiri itu merupakan perilaku seorang guru yang kalau ada murid salah itu tidak dihukum, kemudian kita bimbing ya, kita bimbing dengan sabar, ini sabar, dan juga kurangi untuk penghukuman itu. Kemudian juga tanya, marah apakah boleh? Boleh, marah boleh. Cuman marah itu tidak harus selalu marah saat murid itu melakukan kesalahan. Jadi marah itu juga bagian dari restitusi tapi restitusi yang sudah bagian akhir lah, gitu ya. Jadi restitusi itu untuk belajar, untuk memperbaiki hubungan dengan murid, itu tawaran. Jadi ini tawaran kepada murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menguatkan, dan juga restitusi itu mengembalikan mereka itu siswa atau murid kita ke teman-temannya itu dalam keadaan yang lebih baik, meskipun mereka salah. Jadi kalau saya salah, saya dimarahi, mungkin saya akan merasa ilfil dengan gurunya, atau saya bagaimana. Jadi itu yang dihindari oleh restitusi ini. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya, tetapi tidak sadar kalau itu merupakan restitusi ya. Jadi di restitusi sendiri ada namanya segitiga. Ini bukan alur ya, jadi bisa mulai dari manapun. Tidak harus dari bawah, dari kiri, atau dari kanan. Jadi yang namanya segitiga restitusi itu ada 3 poin. Yang pertama, poin menstabilkan identitas. Jadi di sini kata-katanya ya kita buat mereka itu stabil dulu. Seperti setiap orang pasti punya kesalahan. Jadi kemarin itu ada satu bagian, jadi ada video anak salah, kemudian direstitusi. Jadi ada kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seorang guru yang melakukan restitusi. Jadi ini cukup menarik. Jadi kemarin, kemudian ada yang kedua, validasi tindakan. Jadi di sini kita tidak memarahi, tapi kita validasi. Kalau mereka salah, seperti mereka melakukan pembolosan atau mereka terlambat, kita ya statementnya, adakah cara yang lebih baik atau lebih efektif untuk menguatkan mereka. Jadi misal mereka terlambat, tidak langsung dihajar, kamu terlambat bagaimana ya. Jadi kenapa kamu terlambat, kemudian bagaimana kamu bisa terlambat, dan kamu tahu kan aturannya bagaimana ya, itu contoh-contoh restitusi. Jadi kalimatnya itu cenderung tidak naik ya, gurunya tidak naik, cuman stabil, tapi gurunya memang masih berwibawa. Jadi menghindari sebagai seorang teman, jadi wibawa seorang guru selalu ada. Kemudian yang ketiga, itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi tadi hubungannya sama keyakinan kelas, jadi mereka sudah punya keyakinan, diharapkan mereka punya keyakinan tentang bagaimana siswa yang baik, siswa yang disiplin. Kalau mereka langgar, kita kembalikan lagi ke keyakinan mereka. Jadi mereka
oh ini ternyata keyakinan saya, apakah saya langgar sendiri. Jadi kita kembalikan lagi mereka ke keyakinan mereka. Itu namanya menanyakan keyakinan. Jadi itulah yang bisa saya salurkan tentang modul 1.4. Jadi ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol guru, dan juga ada restitusi. Jadi ini malah yang wajib itu 1.4 ini Bapak Ibu untuk disampaikan. Mungkin itu sudah cukup ya Bapak Ibu yang saya sampaikan. Yang terakhir ini adalah analisa kasus. Jadi ini kemarin saya dan teman-teman itu disuruh menganalisa kasus, tapi ini tidak usah. Ini analisa kasus tentang bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya. Jadi memang benar-benar ini seperti apa ya pendidikan ini. Kalau saya tanya itu kemarin memang kepala sekolah itu ya ini yang materi yang saya dapatkan dulu saat di kelas kepala sekolah ya ini. Jadi mungkin memang sudah mulai dirubah sistem dari nanti ke depannya itu. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang bertanya, maksimal 1 ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan. Oke. Bapak Waluyo silakan. Bapak Waluyo dari Kudus ini. Bapak Triwirarno, kenapa off kameranya? Anak rewel, Pak. Iya. Oke. Emang resikonya gitu ya. Jangan dimarahi ya Pak ya. Oh iya, saya tetap menjaga wibawa di depan anak, Pak. Oke. Luar biasa Pak Triwirarno SPD. Oke. Terima kasih Pak Waluyo. Bagaimana? Ada pertanyaan? Jadi ini sebelum kita nanti akhiri. Kalau bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, nanti saya sampaikan ke fasilitator saya nanti sebagai laporan. Silakan, Pak Waluyo. Ya, cara meningkatkan motivasi siswa dalam menghasilkan sebuah karya, tentunya ada kolaborasi dengan yang lain. Bagaimana cara mengkolaborasikan dengan mata pelajaran lain sehingga menghasilkan sebuah karya. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih Pak Waluyo atas pertanyaannya. Bagaimana mengkolaborasikan pembelajaran kita dengan yang lain untuk menghasilkan sebuah karya. Memang ini yang diinginkan oleh kurikulum prototipe ke depannya. Jadi bahasa yang lagi booming kan kurikulum prototipe, bahwa pembelajaran berbasis proyek. Ini menarik. Bagaimana cara kita mengkolaborasikannya? Kemarin saya juga kesusahan Bapak Ibu untuk mengkolaborasikan. Ini janjinya matematika dikolaborasikan sama apa? Terus nanti RPP-nya jadi bagaimana nih? Akan berubah semua. Nah, kemarin itu ternyata pertama yang perlu kita lakukan itu sebenarnya mulai dengan yang ingin kita capai. Jadi kita itu targetnya produknya itu apa? Kalau saya kemarin produknya itu video. Nah, jadi saya ini ibaratnya saya ingin buat video. Video yang bagaimana? Apakah video tentang kesehatan atau tentang bagaimana? Lah ternyata kemarin tujuan saya udah ada buat video. Kemudian saya ingin buat video yang lain. Jadi yang lain daripada yang lain tentang video bahasa Inggris penjelasan matematika. Nah, jadi saat itu muncul di benak saya akan kolaborasi dengan guru bahasa Inggris. Nah, di sini saya meyakinkan Bapak Ibu guru bahasa Inggris yang tentunya lebih tua dari saya itu, mereka agak nggak mau, tapi mereka ibaratnya kalau saya gagal, saya bawa backing. Ya, jadi itu cara saya. Kalau misal mereka nggak mau, saya bawa backing bahwa nanti itu kedepannya tadi di kurikulum ini akan ada pembelajaran kolaboratif. Jadi saya bawa data-datanya, kemudian anak-anak kita ternyata itu punya akun-akun medsos yang cukup aktif ya. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan mereka untuk membuat video? Jadi awalnya guru itu agak sedikit keberatan, lama-lama ya dengan sedikit paksaan dan juga dengan sedikit pengaruh, guru itu mau untuk berkolaborasi dengan saya. Jadi cara yang pertama jelas saya mulai targetnya bagaimana, kemudian dasar saya sebagai seorang guru saya ingin mengajak tadi guru bahasa Inggris membuat video. Nah, kalau misal saya tidak bisa menemukan atau target saya, caranya kalau misalnya deadlock atau buntu, saya kembali ke MGMB saya. Jadi saya tanya ke MGMB matematika saya yang ternyata lebih senior, kira-kira bagaimana enaknya Bapak Ibu. Jadi kalau misal saya punya project seperti ini, saya minta bantuannya. Jadi kalau misalnya deadlock, saya kembali ke MGMB.
Jadi NGB saya alhamdulillah cukup membantu matematika ini karena isinya orang-orang senior. Jadi mereka mungkin senior tapi mereka menghargai. Jadi mereka ibaratnya mau diajak bersama. Jadi kalau misal ada yang muda tapi bisa, kenapa tidak? Itu. Jadi saya butuh pertama tadi target, kemudian kolaborasi, data-data, dan juga saya butuh dukungan, benar-benar dukungan terutama dari NGB. Karena matematika pasti lumayan lah orangnya, masanya. Jadi saya butuh dukungan NGB itu. Kemudian yang keempat, jadi setelah itu saya lihat anak-anak saya itu potensinya di mana. Kalau anak-anak saya diajak materi matematika yang olimpiade akan susah. Jadi saya tidak mengembangkan pembelajarannya ke arah-arah yang lebih ke sana. Jadi tidak ada target ke olimpiade. Jadi kalau saya memaksakan ke olimpiade matematika akan susah. Tapi kalau anak-anak saya diajak yang pembelajaran yang keterampilan kreatif itu suka, ya itu saya ajak ke sana aja. Jadi saya belajar bagaimana sih matematika itu kita imbangi ya, kita cari yang kolaboratif atau kita cari yang unik. Nah, jadi kita cari kemampuan siswa, kemudian saya ajak mereka untuk misal matematika dengan buat mind mapping ya. Jadi mereka tuh suka buat mind mapping. Jadi misal materi ini, materi diferensial, turunan. Awalnya kita buat mind mapping aja, buat peta konsep, kemudian kita plot-plotkan materi-materinya dalam sebuah gambar atau dalam sebuah tulisan. Jadi mereka nanti di awal materi, oh mereka sudah punya mind mapping dalam bentuk tulisan mereka sendiri. Itu yang biasa saya lakukan. Kita kenali dulu mereka itu inginnya gimana, anak-anak kita. Jadi biasanya kalau misal itu kita buat yang agak santai, gambar dulu kita buat. Mereka senang kalau diajak mereka itu buat gambar-gambar, itu pasti senang. Oh ternyata matematika itu tidak selalu isinya soal-soal, tapi matematika bisa dibuat ya mind mapping. Kita buat ya mind mapping sederhana lah. Misal nanti ada diferensial, nanti ada plot-plotnya apa aja, misal bagian ini, terus penerapannya di bagaimana contohnya. Jadi mereka di awal sudah punya bayangan. Jadi mereka sudah punya bayangan tentang turunan ini seperti ini, nanti penerapannya di sini. Nah, itu. Jadi saya masih menggunakan mind mapping sampai sekarang. Jadi mind mapping di awal materi itu saya gunakan terus untuk menarik perhatian mereka. Meskipun endingnya nanti ya materi juga di akhir. Jadi setidaknya kita sudah punya produk bahwa oh saya pernah buat mind mapping dengan murid-murid saya tentang matematika. Itu juga unik, nanti ditempelkan di kelas juga cukup kreatif. Itu Bapak Waluyo, ada empat yang saya sampaikan tadi, saya jabarkan. Bagaimana Pak Waluyo? Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya, sangat membantu sekali. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru yang hebat. Saya mohon izin untuk stop presentasi karena sudah sudah jam 2, jadi sudah melebihi sedikit dari waktu kita mulai tadi 30 menit. Ini mohon saya ambil gambarnya dulu. Oh iya siap. Oke, Bapak Triwirarno. Terima kasih Pak Riki. Titip salam kepada Bapak itu ya, yang di samping rumah ya. Jangan lupa adu mekanik nanti sama saya, adu mekanik ya. Aduh, jangan Pak. Oke, gitu ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya benar-benar berterima kasih atas waktunya yang sangat berharga ini. Ini sebagai nanti laporan saya kepada fasilitator dan juga kepada pengajar untuk kedepannya ternyata bisa atau tidak itu ya. Jadi laporan yang sangat bagus. Oke, saya ambil gambar dulu Bapak Ibu. Kalau misal mau mengaktifkan kamera atau Bapak Triwinara mau mengambil gambar? Oh, jangan Pak. Pak Kemal aja Pak Kemal. Oh, Bapak Kemal. Sebenarnya Bapak Kemal masih nyanyi itu ya. Saya mood tadi. Karena dia ternyata sengaja untuk tidak mengiut ya. Luar biasa Pak Kemal itu ya. Oke. Terima kasih sudah saya ambil gambar Bapak Ibu atas waktunya. Saya mohon maaf, saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya pribadi dan juga keluarga dan juga sekolah tentunya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu.
semoga hidup kita semakin berkah dan semoga kehidupan kita semakin mulia Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.